Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kelas Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai diksi, yaitu bentuk dan makna kata. Sebenarnya materinya hanya mengulang mata kuliah sebelumnya ya, mata pelajaran Bahasa Indonesia sebelumnya yang kalian pelajari pada saat SMA dan pendidikan di bawahnya ya, SMP, SD. Baik, kita lihat di sini segitiga makna dalam Bahasa Indonesia. Ada konsep, ada kata simbol, dan ada referensi. Konsepnya bintang. Bintang langit terdiri atas gas nyala seperti matahari, terutama tampak matahari. Kata simbolnya bintang, ya BINTANG. Referensinya seperti ini ya, lambangnya melambang bintang ya. Oke, kemudian ada diksi. Diksi bisa disebut sinonim atau persamaan makna kata ya. Jadi maknanya sama, artinya sama, tapi kata-katanya berbeda. Contohnya hasil, produksi, prestasi, keluaran, besar, raya, akbar, agung. Ya, hasil dengan produksi, dengan prestasi, keluaran itu hampir mirip maknanya ya. Kemudian besar dan raya dengan akbar, agung, artinya sama-sama besar. Kemudian ada homopon. Homopon itu bunyinya sama, tetapi tulisannya berbeda dan dan maknanya juga berbeda. Ya, jadi yang sama tuh cuma bunyinya aja, tapi maknanya berbeda. Tulisannya juga berbeda. Ya, untuk bank lembaga keuangan dengan bank sebagai panggilan kakak. Kemudian rok, baju perempuan ya. Kemudian juga ada rok, aliran musik. Ada sanksi, yaitu dikenakan hukuman. Ada sanksi, ya. Ada sanksi ya, sanksi itu berarti bukan dikenai hukuman tetapi eh, sanksi itu merasa ragu ya. Ada juga sanksi yaitu dikenai hukuman denda kalau misalnya telat melakukan suatu kegiatan atau kewajiban tertentu. Nah, kemudian ada homograf sama tulisannya, beda maknanya dan juga beda pembacaannya. Sedan dan sedan, sedan dan sedan ya. Tulisannya hampir mirip, tapi tulisannya sama ya, tapi cara bacanya beda, maknanya juga beda. Teras dan teras, apel dan apel. Ya, apel adalah upacara, apel adalah nama buah. Kemudian antonim lawan makna kata ya, makna kata yang berbeda dan punya arti berlawanan. Ada mutlak hidup mati, contoh lainnya tua muda. Ada antonim kutub karena ada kutub, kutub itu antara ya berlawanan arah ya, relatif, gradasi, jauh, dekat, utara, selatan. Ada antonim relasional ya, berhubungan dengan kegiatan tertentu. Membeli, menjual, kemudian karena menikah ada suami, ada istri. Ada antonim hierarkial ya, contohnya gram dan kilogram. Ada antonim majemuk. Jadi ini beberapa aktivitas ya berdiri. Berdiri itu bisa jadi lawan kata duduk, bisa lawan kata tidur, bisa jadi antonimnya tiarap, dan juga bisa jadi antonimnya jongkok. Jadi satu kata bisa jadi antonim dari beberapa kata itu adalah antonim majemuk. Kemudian homonim, sama tulisannya, sama bunyinya, tapi maknanya beda. Bisa dan bisa. Ya, bisa artinya mampu, bisa artinya racun ular. Buku dan buku. Ada buku kayak bagian dari tanaman, bagian tubuh, bagian dari ini ya, anatomi tanaman, buku. Ada juga buku, buku yang seperti yang kita lihat sehari-hari ya, buku. Rapat dan rapat. Nah, ini kan sama bunyinya ya. Rapat satu itu artinya bisa meeting ya, pertemuan, konversi. Kalau rapat satu lagi itu misal menutup ya, menutup yang terlalu ketat ya, menutup rapat-rapat ya, menutup sehingga tidak ada celah yang bisa dimasuki. Kemudian ada hiponim dan hipernim. Nah, hiponim dan hipernim. Hiponimnya itu adalah bagian dari si hipernim. Hiponim merpati dia adalah hiponim merpati adalah bagian dari hipernim burung. Hiponim bu, eh, bung hipernim bunga adalah eh, kalau bunga jadi bisa dilihat sini
Jadi hiponim itu adalah bagian dari hipernim ya, yang lebih besar lagi. Misalnya merpati berhiponim terhadap burung. Sementara bunga yang lebih besar daripada mawar berarti itu jadi hipernimnya. Mawarnya adalah hiponim. Kemudian ada polisemi, maknanya lebih dari satu ya. Hampir mirip sama homonim ya, tapi dia atau bisa jadi dia bisa dalam bentuk homonim, homopon, tapi yang pasti maknanya lebih dari satu. Kepala, oh sorry, polisemi makna lebih dari satu ya. Tapi di sini bukan nggak ada hubungannya sama homopon atau homonim ya. Polisemi makna lebih dari satu kepala. Misalnya kepala satu, dua, dan tiga. Kepalanya itu bisa kepala kita ya, bagian anatomi tubuh. Kepala atau ketua atau leader ya, itu bisa juga kepala dua. Kepala tiga bisa nanti kalian cari sendiri maknanya ya. Kemudian kali ya, bisa dikali satu misalnya pernah mengenai perkalian. Kali dua itu berapa kali yang dikerjakan ya. Atau kali tiga misalnya berbicara tentang sungai. Bandar ya. Bandar nanti kalian cari sendiri maknanya dia punya polisemi. Maknanya lebih dari satu. Kemudian ada denotasi dan konotasi. Makna asli dan makna tambahan. Ya, ini biasa kalau ada dikasih imbuhan, dia menjadi ada makna tambahan tertentu. Kemudian ada kata abstrak dan kata konkret. Kata abstrak bank, rok, dan sanksi. Kata konkret hampir mirip ya, bank, rok, dan sanksi. Nah, di sini bisa dilihat referensi berupa konsep dan jadi referensi berupa objek. Kalau keadaan, kesehatan itu abstrak umum luas kurang jelas. Kalau penyakit darah leukemia lebih sempit, konkret, dan lebih jelas, ya lebih spesifik. Oke, di sini ada kata populer dan kata kajian ya. Penduduk besar, isi bagian sah. Kata kajiannya populasi ya. Eh, jadi kita lihat kata populer penduduk, kata kajiannya untuk mengkaji si penduduk itu adalah populasi. Begitu juga dengan kata populer besar, kata kajiannya adalah makro. Jadi itu kata yang lebih spesifik, lebih ilmiah ya. Kata-kata ilmiah, kata kajiannya, bagian unsur sah jadi sahih. Kemudian ada perubahan makna ya. Elipsis naik motor jadi sepeda motor, elipsis naik kereta masuknya kereta api ya. Jadi naik motor berarti motornya sepeda motor, naik kereta berarti naik kereta api bukan kereta yang lain. Kemudian ada generalisasi ya. Ibu kandung, ayah kandung, anak kandung, ada spesialisasi ya. Ke sarjana dulu sarjana cuma jadi kata untuk orang pintar, tapi sekarang jadi kata untuk orang yang sudah lulus perguruan tinggi strata satu. Kemudian ada sinestesia yang memandukan dua kata yang kelihatannya berbeda sehingga menghasilkan makna yang baru. Wajahnya manis, pengalaman pahit. Nah, kan kalau pahit kan lebih identik dengan makanan, manis juga identik dengan makanan, tapi ini dipastikan dengan kata-kata yang non makanan dan menghadirkan makna yang baru, ya. Dan kemudian ada onomatopea ya, agak-agak gibberish, kata-kata yang agak gibberish yang seperti bukan tidak jelas maknanya sih, dia berasal dari kata-kata yang asal sebut tapi punya makna tertentu. Kayak toke itu kan kata aslinya bukan toke ya, nama binatang toke itu bukan toke harusnya ya. Cicak itu nama aslinya bukan cicak. Kemudian tekukur itu untuk nama burung lain, atau si meong sebenarnya maksudnya adalah kucing. Itu yang namanya onomatopea. Kemudian ada apelativa ya, contohnya Muhammad Jahir jadi Mujair, Polta jadi Pol. Ada antropomorfisme. Ini berbicara dengan istilah-istilah geografi yang dicocokkan dengan kata-kata umum ya. Contohnya bumi kan geografi, istilah geografis, pantai geografis. Nah, untuk menyajikan bagian spesifik dari bagian geografis itu ditambahkan kata-kata yang berhubungan dengan anatomi tubuh manusia atau kata-kata lainnya. Misalnya perut bumi, maksudnya ujung perut bumi itu misalnya yang paling bawah ya, lapisan dasar ya.
Kalau kalian belajar geografi, itu kan ada lapisan dasar yang dari di bawah tanah. Kemudian bibir pantai, masuknya di sekitar pantai. Kemudian ada oksimoros, contohnya siulan nakal, rayuan maut, ya. Kemudian juga ada peralihan acuan dari konkret ke acuan abstrak. Memeras cucian, maksudnya memeras otak. Meraih buku, maksudnya meraih cita-cita. Kemudian ada jargon kata percakapan slang bahasa gaul, ya. Sikon, cap, asoy, manas. Tahan, titik DJ, ember. Ini contoh bahasa gaul jadul ya. Ya, zaman dulu banget. Kalau kalian mungkin sekarang ya kayak skibidi, panum teks, alpha, sigma, seperti itu ya. Kemudian ada kata asing dan kata sapaan. Ya ini kayaknya udah nggak perlu dijelaskan lagi ya. Sudah pernah dijelaskan sebelumnya di Puebi ya. Banyak kata-kata asing yang diambil jadi bagian kata bahasa kita, tapi penyebutannya itu disesuaikan dengan ini ya, lidah kita. Kemudian ada kata-kata baru yang contohnya eh, belum lama-lama ini masuknya baru 10 atau 20 tahun ini ditemukan, baru satu dekret. Contohnya sangkil artinya tepat guna, mangkus berhasil guna, atak tata letak, bahang hawa panas yang terjadi kala nyala api atau dari panas tubuh. Kemudian ada kata baku non baku, ini udah dijelaskan sebelumnya di Webi ya, bisa dipelajari lagi. Nah, makna kata dalam kalimat. Nah, kata walaupun punya makna tertentu, kalau digabungkan di kalimat bisa jadi maknanya berbeda. Bisa jadi itu juga jadi makna kiasan ya. Oke, contohnya di sini misalnya. Mereka mengikuti perlombaan jalan cepat. Jalan cepat masuknya bergerak. Kursusnya lebih disukai daripada kursus cepat, lebih disukai dari kursus jangka panjang. Jangka panjang ini memantulkan berbicara soal waktu ya, waktu yang durasinya panjang, misalnya kursusnya 1 tahun. Nah, kursus cepatnya itu kayak kursus nih misalnya cuma 2 bulan, 3 bulan ya. Jadi bukan kursusnya jangka panjang tuh bukan diukur dari 1 meter, 3 meter, bukan seperti itu. Kemudian ada sasaran tulisan ya. Sasaran tulisan, maksudnya ketika kita menulis, kita harus lihat siapa sasaran yang kita inginkan untuk membaca tulisan kita. Apakah anak-anak, remaja, wanita, pria, ilmuwan, petani, peternak, dan lain-lain. Kalau kita melihat sasaran tulisannya anak-anak, tentu bahasanya lebih sederhana daripada sasaran kita kalau orang dewasa atau remaja. Kalau remaja, bahasa kita yang gunakan itu bisa jadi harusnya lebih rileks, lebih santai, dan lebih menggunakan istilah-istilah gaul ya, daripada mungkin untuk bahasa dewasa. Nah, begitu juga kalau kita mau sasaran tulisan kita itu ilmuwan ya, kita harus pakai kalimat resmi, diksi, dan sebagainya ya. Contoh, masalah adalah pertanyaan timbul karena ada kesenjangan dosolen dan desain. Itu masuknya sasaran tulisannya untuk si ilmuwan. Hari ini kita akan memberikan cara merawat wajah dengan obat-obatan tradisional. Nah, ini untuk orang yang sehari-hari ya, untuk misalnya obat-obatan tradisional, misalnya untuk anak-anak bisa, buat remaja juga secara umum bisa ya, karena nggak ada istilah-istilah ilmiah ya. Kemudian ada kelangsungan kata ya, gunakan kata kata langsung atau sehemat mungkin. Contohnya mujarab lebih baik digunakan daripada yang menyembuhkan obat. Canggih lebih baik digunakan untuk daripada menuntut banyak persyaratan. Nah, kemudian ada nilai-nilai sosial. Perhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Ada istri dan bini, ya. Bini itu agak kasar ya, kalau untuk sekarang, kalau menurut nilai-nilai sosial. Kemudian wanita dan perempuan. Perempuan ini sebenarnya maknanya bagus ya, yang di yang dimuliakan. Tetapi seiring perjalannya waktu, perempuan agak cenderung di bawah wanita stratanya. Ya, jadi orang-orang lebih senang menggunakan wanita daripada perempuan, karena perempuan banyak digabungkan dengan kata-kata yang kurang pantas gitu ya. Pria, laki-laki, kemudian wapat, wapat, wapat itu untuk orang manusia ya. Wafat, meninggal untuk manusia, mati lebih untuk ke hewan. Kemudian ada saudara, kamu, putra, dan anak ya. Oke.
Cukup sekian ternyata kuliah bahasa Indonesia sekali ini mengenai diksi. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung nanti ketika kita bertemu di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.